Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Intang Islami dari Prodi Sistem Informasi NIM 2202021013. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah yang diampu oleh Bu Ulan Andang Purnomo, SPD MKOM. Di sini tugasnya itu yaitu tentang mata kuliah SPK. Ini untuk tugasnya itu kami diperintahkan untuk menganalisis suatu masalah yang ada pada jurnal. Jadi untuk tugas kali ini saya mengambil sistem pendukung keputusan seleksi karyawan terbaru dengan simple additive weighting pada PT Teknologi Laboratoris Indonesia. Pada metode kali ini saya mengambil SAW. SAW itu seperti yang sudah saya bilang tadi, Simple Additive Weighting atau bisa disingkat menjadi SAW. Di sini kenapa saya mengambil metode SAW? Karena metode SAW itu yang pertama mudah dimengerti, yang kedua itu rumusnya simple, tidak berbelit-belit, dan menurut saya pribadi itu sangat mudah untuk dipahami. Baik, tidak akan memperpanjang kata, langsung kita masuk di bagian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini pada PT Teknologi ini ada tabel yang pertama itu tabel nama kriteria, definisi kriteria, dan bobot kriteria. Ini nama kriteria kita singkat menjadi C1 sampai C4. Dengan bobot masing-masing itu adalah C1 30, C2 15, C3 35%, dan C4 20%. Seperti yang tertera pada Excel-nya, itu sudah nampak di sini oleh teman-teman sekalian. Lanjut kita bagian ke tabel 2, yaitu nilai alternatif sistem kriteria. Ini sudah ditetapkan dari jurnal, jadi kita cuman menulis ulang saja atau kita copy paste. Lanjut, disinilah kinerja kita untuk memasukkan rumus dari SAW. Yang pertama itu kriteria C1, tes pengetahuan algoritma dan logika dasar. Di sini ada beberapa nilai. Jadi sama-sama kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 nilai. Pada nilai ini, kriteria pada jurnal ini kan ada nilai max. Nilai max itu adalah benefit. Benefit itu nilai tertinggi dari ke-10 angka ini, kita cari nilai tertinggi. Di antara nilai yang tertinggi ini ada 95. 95 ini adalah nilai tertinggi dari semua data atau angka yang ada. Jadi setiap angka ini 50, 35, 80, 95, 90 dan sekian ini kita bagi dengan 95. Kenapa dibagi 95? Karena benefit. Ingat kata kuncinya, benefit. Benefit adalah nilai tertinggi. Nilai tertinggi berarti 95, berarti semua angka ini kita bagi menjadi dengan 95. Kita contohkan satu. Di sini saya sudah memasukkan angkanya. Ini kan 50, warna biru 50, warna merahnya 95. Berarti contoh rumus. Untuk pertama kita hapus dulu terlebih dahulu. Kita hapus. Pertama kita klik sama dengan, habis itu kita klik 50-nya. Habis itu kita per. Per itu adalah pembagian pada Excel. Kita bagi dengan 95. Kenapa? Karena nilai tertingginya adalah 95. Untuk menentukan hasilnya, kita enter. Keluar hasil. Begitulah seterusnya sampai dengan kita menentukan C atau untuk menentukan kriteria C4. Di sini tidak ada perubahan karena di sini nilainya kita mencari nilai max, berarti nilai benefit, nilai tertinggi. Jadi semuanya kita pembagiannya wajib kita tentukan. Cara menentukan nilai itu kita mengambil dari sini. Kita ambil kotak C1 ke bawah, bukan ke samping. Kalau ke samping itu kita nanti untuk pencarian yang untuk perankingan. Begitulah untuk yang dinormalisasi. Setelah kita sudah membagikan semua tadi, itu ada kan di belakang komanya ini ada banyak nih. Tapi untuk memasukkannya ke hasil tabel hasil dari normalisasi
itu kita genapkan ke atas maupun ke bawah. Kenapa? Karena kita harus melihat nilainya ini. Nilainya ini apakah mendekati ke atas atau mendekati ke bawah. Mendekatinya contohnya seperti ini. Kalau 5 ke bawah, kalau nilainya di belakang koma itu contoh nih, kita ambil yang di R11. Kan 0,52632. Kita fokus di bagian yang 6 ke belakang. Ini kan ada nilai 6. Berarti kalau nilai 6 itu kita bulatkan ke atas. Kenapa bulatkan ke atas? Karena yang di atas 5 itu kita bulatkan ke atas. Tapi kalau di bawah 5 kita bulatkan ke bawah. Makanya di sini menjadi 53. 0,53. Untuk yang 36 ini menjadi 0,37 karena begitu juga dibulatkan ke atas. Oke. Lanjut. Setelah itu nilai W. Nilai W ini datangnya dari mana? Nah, kan itu jadi sumber pertanyaan kita sekarang. Nilai W ini datangnya dari bobot kriteria. Bobot kriteria kita ada 4. Yang pertama 30%, 15%, 35%, 20%, dan totalnya menjadi 100%. Disitulah hasil dari nilai W. Saya buat di sini karena di sini untuk perkalian untuk perankingan, rumus perankingannya. Makanya di sini nilai W 0,30. Kenapa 0,30? Karena 3 tiba menjadi kenapa 0,30 kita fokus bagian jurnal. Untuk perankingan, di sini kan perkaliannya 0,30. Makanya kita ambil 0,30. Berarti 30 bagi 100 sama dengan 0,30. Begitu juga untuk yang nilai persentase yang selanjutnya. Baik, kita fokus untuk V1. Untuk perankingan V1 itu rumusnya kita cek di jurnal. Rumusnya itu 0,30 dikali. Ini kan kosong nih. Kosong ini kita kalikan. Rumusnya itu kalikan. Kita kalikan dengan 0,53. Berarti kalau 0,53 berarti dengan ke tabel normalisasi. Oke, kita cek. Kita double klik. Di sini sudah ada rumusnya nampak 0,30 dikali 0,3 dikali 0,53. Bagaimana sih untuk perkaliannya? Sebelumnya kita hapus. Pertama kita buka klik sama dengan kita buat kita di keyboard kita tekan sama dengan. Habis itu kita klik 0,30. Shift 8 untuk perkalian pakai bintang karena perkalian itu ditandai dengan bintang. Habis itu kita ambil yang paling atas. Fokus bagian C1. C1. Maksud saya V1. V1 itu kita ambilnya ke samping, bukan ke bawah lagi, tapi ke samping. Nah, untuk perankingan itu kita harus mengalihkannya ke samping, bukan ke bawah. Habis itu kita enter. Keluar hasil, begitulah semuanya untuk V1 sampai V8. Kenapa 8? Karena jumlahnya Kenapa ada 10? Karena nilainya kita ke bawah di sini 10. Makanya semuanya V-nya menjadi 10. Kenapa sih untuk V2-nya itu V2, V9 dengan V5 dengan V9 itu merah? Karena kita tengok di V2. Hasil dari V2 berapa? Untuk di jurnal. Di jurnal kan V2-nya itu 0,628. Sedangkan kita ketemunya 0,564. Makanya itu karena di sini berbeda dari jurnal dan kita udah mencek secara manual, dengan Excel kita juga hasilnya tetap segini dan manualnya juga segini, berarti kesalahan mayoritas dari jurnal. Begitulah kesalahan-kesalahan yang saya kasih tanda merah di sini, semuanya kesalahan murni dari jurnal. Baik, lanjut. Setelah sudah semuanya dimasukkan dan sudah didapat totalkan, lanjut kita kasih perankingan. Di sini kita cuma mengambil perankingan 1 sampai 5. Tidak 1 sampai 10, tapi kita mencari 5 terbesar. 5 terbesar. Kita tengok nilai mana yang paling besar di antara hasil yang ada dari V1 sampai V10. Hasil mana yang lebih besar? Ranking 1 kita untuk ranking 1 itu adalah V9. Kenapa V9? Karena angka dari V9 itu walaupun merah, dia itu adalah nilai yang paling besar. Paling besar. Kita cek.
V1-nya cuman 0,6, V2 0,5, 0,8 V3, nah V4-nya 0,8 juga, tapi beda belakangnya lagi, dan V5-nya lebihnya. Pokoknya yang lebih besar itu adalah 0, V untuk V9 0,93. Makanya di situ untuk ranking 1 itu diduduki oleh V9. Begitu juga kita harus bisa membandingkan dan mencari nilai terbesar sampai nilai terkecil untuk mencari peringkat 1 sampai 5. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.